Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali. Semoga dalam keadaan sehat selalu buat teman-teman semua. Oke, kali ini saya akan coba membongkar dua trik modus penipuan gadai kontrakan ya. Nah, yang pertama ini modusnya adalah eh, ada seseorang yang menawarkan untuk menggadaikan kontrakan dengan benefit yang tiap bulannya itu diambil daripada sewa kontrakan yang telah digadaikan itu ya. Nah, yang pertama ini trik mereka adalah menawarkan uh, untuk gadai kontrakan dengan benefit atau profit yang diperoleh dari hasil kontrakan itu selama uh, uang gadai belum dikembalikan ya. Nah, itu juga perlu diperhatikan modus-modus seperti itu. Biasanya mereka ini adalah komplotan atau sindikat yang berjumlah lebih daripada satu orang ya. Yang perannya diantara lain adalah menggunakan membuat sertifikat palsu atau sertifikat atau AJB palsu ya. Nah, yang berikutnya adalah perannya masing-masing adalah sebagai pencari korban ya, pencari korban, juga sebagai pemilik kontrakan. Yang selanjutnya itu ada yang berperan sebagai penyewa kontrakan ya, penyewa kontrakan, dan juga ada yang berperan sebagai penjaga kontrakan ya. Nah, mereka ini berkelompok ya. Biasanya awal-awal itu mereka mencari lokasi daripada kontrakan yang memang terlihat cukup lumayan jikalau dari segi tampilannya, dari segi lingkungannya semua ya, dia lihat agak lumayan jikalau untuk digade dengan nominal yang ketika digade itu udah bisa mendapatkan satu nilai gade yang agak lumayan ya, biasanya seperti itu. Nah, mereka biasanya cari lokasi, udah dapet semuanya, langsung mereka menyewa satu atau dua kontrakan di situ ya, satu dua atau dua kontrakan, ditempatkanlah orang-orang mereka di situ seolah-olah sebagai pengontrak ya, sebagai pengontrak. Nah, terus ketika sudah dapat lokasinya dan juga sudah tempatnya semua, alamatnya semua sudah tahu, langsunglah dibuat sertifikat ataupun juga AJB palsu ya. Dibuatlah oleh pelaku yang emang berperan sebagai pembuat sertifikat dan AJB palsu ini. Ketika jadi langsunglah di iklankan ya di medsos atau di tempat-tempat media-media sosial yang umum ya. Disebarlah bahwa akan digadai kontrakan dengan jumlah 4 pintu atau 6 pintu, penghasilan misalnya 500.000 sebulan sampai 700 atau bahkan lebih gitu kan. Nah, terus misalnya dia membutuhkan uang sebesar misalnya 50 juta ya, 50 juta, dia menjelaskan keadaannya bahwa urgent, butuh, situasi terdesak, dan akan dikembalikan misalnya dalam 3 bulan ataupun 2 bulan gitu, dengan embel-embel seperti itu, dengan benefit kontrakan itu nanti yang diperoleh misalnya untuk daripada si korban ya. Itu juga kalau untuk lama waktunya itu relatif ya, mereka bisa ubah-ubah seenak mereka ya, dan juga jumlahnya mungkin bisa 25 juta, 20 juta, atau misalnya kalau 10 kontrakan dia bisa 50 juta gitu kan. Nah, ketika disebar, dapatlah misalnya calon korban ini kan, nanti mereka akan berkomunikasi tentang berapa sih benefit yang didapat per pintunya, sekarang ada berapa yang terisi segala macam, dengan iming-iming yang memang menggiurkan ya, dengan dia tidak ngapa-ngapain, cukup minjem tapi dapat daripada benefit profit daripada kontrakan-kontrakan yang telah terisi ya. Itu kan lumayan gitu selama beberapa bulan ya. Itulah. Nah, ketika calon korban terjerat, otomatis mereka akan melakukan survei ke
tempat yang dimaksud gitu. Nah, daripada si penipu-penipu ini udah mendesain sedemikian rupa untuk menyiapkan orang-orangnya yang tadi sudah ada sesuai dengan fungsi-fungsinya gitu. Ketika nanti misalnya si calon korban itu datang, pastikan dia akan nanya nih, apakah ini benar, pemilik kontrakannya benar, namanya siapa, kan mungkin bisa dilihat di sertifikat palsunya itu ya, namanya atas nama sendiri gitu, atas nama sendiri. Dengan ini menanya lah mungkin daripada ke penjaga kontrakannya yang mungkin juga sudah orangnya dia, dan juga si pengontrak ini juga yang sudah mungkin orangnya dia gitu, yang udah disiapkan sama dia sedemikian rupa, mungkin pintunya dibuka di luar sehingga calon korban itu nanti akan bertanya, silakan bapak atau ibu bertanya tuh kepada itu penjaganya atau itu juga yang langsung kontrak, silakan ditanya apakah ini milik saya, sudah berapa lama dan berapa per bulannya. Nah kan otomatis benarnya nih langsung itu segala macam udah disiapkan lah jawabannya, didesain sehingga korban ini akan tertarik gitu untuk istilah kasarnya memberikan uangnya gitu kepada si penipu itu gitu. Nah akhirnya dengan kesepakatan ketika uang diberikan maka sertifikat akan dipindah alihkan gitu sementara ke tangan si korban itu. Jadi korban bisa mengambil daripada keuntungan daripada kontrakan-kontrakan yang terisi ya. Nah itu. Nah itu modus-modus yang korbannya udah cukup banyak gitu, bukan cukup banyak lagi, jumlahnya pun nominalnya bisa mencapai miliaran rupiah gitu. Dan iklan-iklan seperti ini juga banyak sekali ya di medsos. Makanya untuk teman-teman jangan tergoda oleh keuntungan yang besar namun akan sangat beresiko gitu. Itu sangat berbahaya. Nah, udah ketika misalnya udah transaksi sudah selesai dilakukan, sudah mendapatkan uangnya daripada si penipu itu, lalu ya mereka akan pergi begitu saja gitu. Menghilang gitu tanpa kabar, padahal sertifikat yang dipegang itu atau AJB yang dipegang itu adalah palsu gitu, hasil daripada komplotan itu gitu. Nah itu berbahaya sekali. Jadi nanti semua itu didesain ya nggak apa-apa lah, kita ngontrak 2 kamar atau 1 kamar, orang-orang kita tempatkan di situ, tapi akan menjerat korban dan dapat duit lebih dari itu gitu. Itulah modus-modus mereka ya. Sangat berhati-hati. Dan juga untuk yang modus selanjutnya adalah menggunakan sertifikatnya bukan atas nama sendiri ya, tapi atas nama orang lain. Nah ini modus yang kedua ini, sertifikat atas nama orang lain juga sama. Nah ini tapi modelnya biasanya mereka sindikatnya tidak memerlukan banyak orang ya. Kenapa? Karena dia atas nama orang lain, dan biasanya ketika calon korbannya itu datang ke kontrakannya itu paling dia misalnya membutuhkan sebagai orangnya, dia tidak perlu menyewa tempat itu. Kenapa? Karena emang itu benar-benar asli daripada hasil gadaian. Contohnya seperti ini ya, si A sedang membutuhkan uang gitu dengan sejumlah uang, sehingga menggadaikan sertifikat atau AJB kontrakan itu kepada si B. Nah pihak B ini emang bener nama aslinya, nama sertifikatnya asli dan AJB-nya asli atas nama si A gitu, dan bener-bener kontrakan itu milik si A gitu, dengan perjanjian yang ketika selama pembayaran belum lunas maka keuntungannya itu bisa diambil daripada uang-uang kontrakan tiap bulannya itu yang terisi ya. Nah emang benar si A menggadaikan kepada si B, namun mungkin sertifikat atau AJB-nya itu tetap ditahan oleh si B. Nah namun yang modus kedua ini adalah pihak B ini, misalnya contoh si A menggadaikan kontrakan kepada si B sebesar 20 juta ya, dengan keuntungan-keuntungan yang tidak disebutkan tadi. Nah si B ini kemudian akan menggadaikan kontrakan itu lagi kepada si C gitu, seolah-olah ini punya saudaranya gitu. Dia masang iklan samalah di medsos atau dimanapun gitu, dia sebarkan bahwa ini sedang butuh duit, saya butuh duit, saudara saya butuh duit, dengan kontrakan sekian, penghasilan sekian, selama belum lunas silakan diambil keuntungan. Nah terus setelah itu datanglah korban misalnya,
berapa yang akan digade. Nah, dia biasanya ngambil keuntungan saya bilang 2 kali lipat ya. Ini Pak punya saudara saya, emang itu asli, dicek di BPN pun asli bahwa itu namanya asli dan posisinya itu asli, semuanya asli lah. Cuman dengan si B-nya ini nakal gitu, menggadaikannya lagi seolah-olah itu punya saudaranya karena bukan atas nama dia ya. Bukan atas nama dia, digadaikan lagi sejumlah 40 juta gitu, 2 kali lipatnya gitu. Nah, setelah deal kepada si C, mendapatkan uang lah tuh si B itu ya, si penipu itu. Ketika mendapatkan uang lalu ya dia pergi begitu saja. Nah gitu, ketika misalnya nanti pihak si A nya menagih akan melunasi pinjaman kepada si B dan menagih sertifikat atau AJB-nya itu, nanti si B akan mengarahkan untuk mengambil sertifikat atau AJB-nya itu di si C gitu, yang seolah-olah sertifikat dan AJB-nya itu udah ada di saudara saya si C. Silakan hubungin si C aja kalau mau langsung, karena saya udah pindah gitu, udah di luar kota gitu, istilah kasarnya udah jauh lah. Nah, ketika si A menghubungin si C, ternyata ketika mau ditebus total yang harus ditagih sebesar 40 juta karena si B itu menggadaikan lagi kepada si C itu 40 juta rupiah gitu. Nah, kepada otomatis pihak si A ini tidak mau karena dia menggadaikan kepada si B itu sebesar 20 juta gitu. Nah, ini si B-nya ini modusnya adalah ini sertifikat kontrakan atau AJB ini atas nama saudaranya. Nah, kepada pihak si A-nya, pihak si B-nya itu bilang bahwa pihak si C-nya itu adalah saudaranya, silakan ambil sertifikatnya di sana gitu atau AJB-nya di sana. Nah, itulah salah satu atau daripada modus-modus gadai kontrakan yang sudah banyak tersebar, sudah banyak korbannya, bahkan nominalnya juga mencapai miliaran rupiah, tidak dikit. Jadi buat kita harap berhati-hati dalam segi mengurus kelengkapan dokumen, bisa kita cek dulu di BPN, dan juga lebih baik untuk menghindari hal-hal seperti ini, lebih baik jangan pernah menerima untuk modus menggadaikan kontrakannya, lebih baik jangan pernah kita terima gitu, karena cukup rumit, cukup berbelit, dan mungkin nanti akan ada modus-modus gadai kontrakan itu dengan desain-desain yang berbeda dari yang saya omongin. Itu bisa berkembang gitu ke depannya gitu. Jadi hati-hati banget, lebih baik kita jaga uang kita. Kalau mau berinvestasi ya lebih baik investasi yang mungkin real, mungkin jelas, mungkin tidak menimbulkan resiko masalah terlalu pelik ya gitu. Resiko dalam setiap investasi pasti ada, tapi untuk yang hal kasus seperti ini akan sangat pelik dan berbahaya buat kita kehilangan. Lebih baik kita investasi yang pasti-pasti dan jelas-jelas aja, daripada kita kehilangan uang kita yang mungkin menurut kita itu cukup berharga dan cukup besar ya teman-teman sekalian. Tetap waspada, tetap hati-hati terhadap modus-modus gadai kontrakan, dan mungkin akan berkembang ya, yang seperti saya bilang tadi akan berkembang ke desain-desain yang sudah mereka kembangkan lah, seperti apa ke depannya. Mungkin akan banyak. Saran saya hati-hati dengan menggadai kontrakan atau rumah atau ruko atau sejenisnya ya. Tetap waspada, dan semoga kita terhindar dari segala sesuatu yang buruk ya. Sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share sehingga orang-orang yang kita sayangi itu tidak terkena daripada modus-modus seperti ini. Terima kasih atas atensinya, supportnya, dan segala macamnya ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.